Selamat pagi semua. Selamat bertemu lagi. Saya akan memberi kesaksian lagi tentang berjalan bersama Yesus yang saya tulis di dalam buku ini. Sebelum itu kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saya ceritakan dulu sedikit. Sebelum buku ini dicetak, saya bermimpi bertemu dengan Arnoldus Jansen. Arnoldus Jansen itu adalah pelindung paroki saya, Santo Arnoldus Jansen SPD. Suatu malam buku saya ini saya tulis dan saya berikan kepada pastor paroki untuk koreksi. Lalu setelah beberapa bulan kemudian dikembalikan dan saya mencari percetakan yang mau cetak buku ini. Sebelum saya mendapatkan percetakan, saya bertemu Arnoldus Jansen. Dalam mimpi itu saya ingin bertemu dengan keluarga saya, tetapi seorang ibu dia membawa saya ke rumahnya Arnoldus Jansen dan saya pergi di sana. Yang saya ketemu itu bukan keluarga saya, tetapi Arnoldus Jansen yang ada di dalam foto ini, yang botak ini. Sedangkan Joseph Rene Demens itu adalah pelindung saya. Saya bertemu dan saya menceritakan bahwa saya akan membuat sebuah buku berjalan bersama Yesus, dan akan besok-besok saya katakan di dalam mimpi itu, setelah buku itu akan ada videonya. Dan saya tidak tahu, mungkin ini video yang saya sementara kirim ke YouTube. Mungkin itu karena Arnoldus Jansen itu begitu senang, dia tidak berbicara sepatah kata pun, tapi dia tersenyum sekali dan dia gembira. Saya menceritakan semua yang saya alami ke dia. Lalu hanya 2 hari percetakan Arnoldus Jansen, petugas percetakan Arnoldus Jansen datang dan mengambil buku ini. Bukan saya sendiri yang antar di kantor, tapi mereka sendiri yang datang ambil. Dan saya hanya berikan buku itu, saya bilang begini, buatlah sesuai keinginan kamu karena Tuhan sudah bekerja. Saya sudah bertemu dengan Arnoldus Jansen, sedangkan yang mencetak buku ini pelindungnya adalah percetakan Santo Arnoldus Jansen. Seperti pelindung paroki saya, Santo Arnoldus Jansen. Sungguh luar biasa ya, Tuhan begitu baik. Saya akan menceritakan perjalanan saya ke Danau Kelimutu, Flores. Perjalanan dari Lembata ke Danau Kelimutu itu melewati beberapa kabupaten, bahkan menyeberang lautan. Tetapi saya ingin sekali mau pergi ke danau itu, karena saya membaca di surat kabar Danau Kelimutu itu berubah pada awal Januari 2008. Sedangkan yang saya datang, saya menginjakan kaki saya di Lembata itu 5 Januari 2008. Mungkinkah saya hanya berpikir mungkin itu juga suatu kebetulan. Tetapi pada saat yang saya mengalami salib, yaitu Jumat Agung seperti gambaran Tuhan Yesus itu, tanggal 5 Oktober itu, danau itu berubah lagi. Dan saya penasaran sekali. Saya bilang, apakah danau itu berubah karena Tuhan yang merubahnya, atau kuasa-kuasa lain, atau kemauan alam? Kita tidak tahu. Dan saya ingin sekali, saya penasaran sekali ingin melihat danau itu.
Tetapi Tuhan baik, Dia mengizinkan, Dia menuntun saya sampai ke danau itu. Pada tanggal 28 Desember saya berangkat dari Loleba ke Larantuka ke Flores untuk pergi ke danau. Sampai di jam 7 pagi saya ikut kapal cepat sampai 7 pagi di pelabuhan Loleba. Saya masuk di dalam kapal itu dan sepertinya ada tempat saya sudah disiapkan. Hanya kursi kosong itu hanya di situ. Lalu saya duduk, sedangkan di sebelah saya itu ada seorang ibu yang membawa anak kecil, kira-kira umurnya itu 2 atau 3 minggu. Mereka ini dari Malaysia Sarawak. Mereka pulang berlibur ke Ende, tetapi dia singgah ke Lembata karena dia punya istri orang Lembata, suaminya orang Ende. Lalu kami bercerita-cerita di dalam kapal. Dia bilang, kamu kemana? Saya mau ke Danau Kelimutu. Kemudian mereka tanya, apakah saya sudah pernah pergi? Saya bilang, saya belum pernah pergi. Bahkan ini kali pertama saya keluar dari Lembata ini. Lalu dia bilang, kalau begitu ikutlah kami. Kita sama-sama ke kampung mereka itu. Lalu nanti baru saya mencari kendaraan baru ke Danau Kelimutu. Saya bilang, ya syukur. Tetapi anehnya, mereka bercerita kemarin tanggal 27 Desember mereka sudah rencana pulang, bahkan mereka sudah sampai ke pelabuhan. Tetapi sampai ke pelabuhan mereka ketinggalan kapal sudah jauh baru mereka sampai. Yang akhirnya kami sama-sama pada tanggal 28. Ya, rencana Tuhan itu begitu baik. Setelah itu kami berjalan sampai di Larantuka menuju Maumere ke Ende. Sampai di sana tuh jam 10 malam saya menginap di rumah mereka, dan mereka bilang nanti ada keluarga kami yang mengantar ibu ke danau. Jadi saya hanya berpikir kalau mereka antar saya, berapa yang mereka minta, lalu mereka semua laki-laki, saya perempuan, lalu saya sendirian. Ya, saya tidak tahu bagaimana nanti. Ya, nanti kita sampai di sana dulu. Setelah sampai di rumah mereka malam itu, mereka sudah panggil berapa orang itu untuk mengantar saya ke danau. Tetapi saat itu saya berpikir, saya bilang begini, Tuhan, apakah benar mereka ini orang baik atau tidak? Sedangkan saya ini sendirian, lalu mereka ini banyak orang, lalu mereka juga nanti mereka sewanya itu mereka minta bayarannya itu berapa, dan saya tuh takut. Tetapi pada saat itu Tuhan baik, Tuhan menunjukkan saya di dalam Alkitab. Karena waktu saya pergi dari sini, saya membawa pergi itu hanya sebuah keranjang yang sedang, bukan keranjang kecil. Orang lain itu pakai tas, pakai ini segala macam, saya tidak. Saya membawa keranjang itu, di dalam itu ada isi Alkitab, buku doa harian, rosario, orasi, dan sepasang baju ganti saya. Dan sampai di malam itu, sampai di rumah mereka, saya ambil Alkitab saya dan saya membacanya. Saya bilang, Tuhan beri petunjuk mereka ini baik atau tidak. Pas saya buka di situ, Tuhan katakan berwaspadalah. Dan memang benar, Tuhan itu baik. Saya membacanya sampai habis. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, ia mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksud dengan perumpamaan itu? Dan juga semua
atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi penguasa segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada waktu yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan ada pembunuh dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak melakukan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Dahsyat. Kata-kata itu memang dahsyat. Mantra Tuhan, mantra Allah. Setelah itu saya habis membaca buku itu dan mereka semua pergi dengan tanpa pamit karena mereka tidak mau untuk mengantarkan saya ke danau. Setelah paginya saya sarapan pagi jam 6 itu saya sudah turun keluar dari kampung itu. Kampung itu saya tidak tahu namanya, tapi yang kemarin saya lewat itu lewat dari simpang Moni ke depannya lagi, karena waktu itu saya dari sana turun lagi ke Moni baru naik ke danau. Lalu saya turun keluar dari kampung itu dan mencari ojek di simpang itu. Sepertinya di situ ada pasar. Lalu ojek itu yang menegur saya pertama, tapi saya tidak mau. Kemudian saya mencari ojek lain, tidak ada yang mau karena waktu itu musim hujan dan mereka katakan terlalu jauh. Akhirnya tidak. Kemudian saya kembali lagi kepada ojek yang pertama tadi. Saya bilang, bisakah engkau mengantarkan saya di danau? Dia bilang bisa. Saya bilang, bayarannya berapa? Dia katanya waktu itu 50. Saya bilang biasanya hanya 20 atau 30 ribu. Setelah itu dia bilang iya, naiklah. Tanpa panjang kata naik. Setelah kami di perjalanan, ya dia sempat menegur saya, ibu, kenapa ibu seorang perempuan, ibu harus pergi kemana-mana, apalagi di danau itu, di sana itu sangat berbahaya. Tapi saya bilang begini, tidak apa-apa. Kalau memang kehendak Tuhan saat kita meninggal, berarti itu adalah rencana Tuhan. Tapi kalau Tuhan masih memelihara kita, tidak akan ada apa-apa yang terjadi. Dan kalau memang sudah saatnya kita meninggal, kalaupun kita sembunyi di lubang batu atau di lubang manapun, tetapi kalau Tuhan sudah saatnya panggil kita, saat itu juga kita akan berangkat. Dan memang saya merinding juga karena waktu saya lewat di Sika pada waktu itu, seorang perempuan dibunuh di Kabupaten Sika dan kakinya itu dipotong putus. Kasihan kan? Dan saya sempat merinding. Saya bilang, aduh Tuhan, saya juga hanya seorang perempuan, seorang perantau, jalan kemana-mana. Dan saya sempat takut juga, tapi saya tidak sendirian karena ada Tuhan. Lalu kami sampai di Danau Kelimutu. Perjanjiannya itu dia hanya antar saya di Danau Kelimutu, tetapi sampai di sana kami perjalanan jauh juga. Habis sampai di sana baru saya bilang begini, kalau begitu Om antar saya ke sana, habis itu saya hanya melihat danau itu, kemudian saya antar pulang ke Moni, dan saya akan sampai ke Moni, saya akan menunggu bis
ke Maumere, baru saya pulang ke Larantuka. Tetapi sampai di sana, sampai di puncak, dia mengantar saya sampai di puncak. Lalu dia memperhatikan saya duduk di situ melihat danau itu. Kemudian saya berdiri, wah sungguh saya takjub sekali, sungguh keajaiban benar-benar. Saya membawa ambil keranjang saya dan mengangkat buku-buku doa dan Alkitab, dan saya berdoa. Lalu dia heran, dia bilang begini, kok ibu sebenarnya orang apa, dari mana? Kok ibu datang di sini untuk berdoa? Orang lain itu di sana, mereka hanya pergi pesiar jalan ke sana kemari, tapi ibu itu duduk dan berdoa. Saya bilang, iya, karena kejadian danau itu berubah itu, saya mengalami sesuatu yang saya juga tidak sangka-sangka. Dan mungkin itu hanya kebetulan, persamaan atau apa juga, kita tidak tahu, itu pekerjaan Tuhan. Setelah saya berdoa dan saya membaca Alkitab, lalu dia bilang begini, dia memberitahukan saya kesaksiannya dari semalam. Dia bilang rupanya seperti ini, tadi malam itu saya tidak bisa tidur. Sepertinya ada orang yang bangunkan saya pada jam 4. Sudah tidak bisa tidur dan saya bangun masak. Saya bangun siapkan saya punya barang-barang. Tetapi saya tidak tahu kalau saya ini, perasaan saya itu pergi jauh. Tetapi saya ini tidak pernah pergi jauh dari tempat saya ojek. Tetapi hari ini Tuhan menyuruhku untuk mengantar ibu. Saya bilang, ya puji Tuhan. Dia bilang dia tidak sangka-sangka kalau sudah tadi malam sudah ada tanda bahwa saya harus pergi jauh, tapi tempat itu di mana. Padahal hari ini saya mengantar ibu. Lalu dia bilang begini, ibu jangan takut, coba lihat di sini. Lalu saya memandang ke dia dan dia membuka bajunya, pakaiannya, celana panjangnya, dan bahkan dia punya badan ini semua penuh dengan tato orang kudus. Mulai dari sini ini semua badan, kepala ini semua sampai di kakinya, sampai di telapak kakinya, hampir di telapak kakinya itu ada gambar kudus, ada Bunda Maria, ada malaikat agung, ada Tuhan Yesus, ada salib suci, dan semua ada di dalam badannya. Dan aneh sekali, wah, saya heran, saya bilang, wah, puji Tuhan, padahal Tuhan itu begitu baik, dia tahu semuanya, dan dia suruh ojek ini mengantar saya di danau itu. Aduh Tuhan, kalau saya mengingatnya kembali, saya rasa bagaimana Tuhan itu seperti apa ya. Dia sudah tahu semuanya apa yang kita lakukan, dan dia akan menyertai saya. Padahal itu tukang ojek itu yang tidak sangka-sangka kami bertemu di situ dan menceritakan kesaksiannya, sepertinya Tuhan menyuruh mengantarkan saya, dan badannya itu penuh dengan tato orang kudus. Ya, luar biasa sekali. Setelah itu dia bilang begini, ibu jangan takut, mulai sekarang itu ibu mau kemana saya akan antar. Tapi saya bilang, kalau Om antar saya, bagaimana mau bayarannya seperti apa? Uang saya tidak ada untuk membayar ojek. Lalu dia bilang, tidak apa-apa, ibu isi bensin, saya akan antar ibu sampai ke Maumere. Bayangkan, punya jarak jauh itu, dari Danau di Ende pergi naik ke Danau Kelemutu turun ke Moni baru ke Ende lagi. Sampai di Ende itu jam 3 sore dia mengantar saya sampai di Ende. Dan kami itu setelah dia menceritakan kesaksiannya itu, dia menceritakan apa yang terjadi pada dia, kami itu seperti sudah berkenalan, sudah lama berkenalan, padahal kami berkenalan ini belum sampai 1 jam, tetapi kami sangat akrab, seperti seorang kekasih, seperti seorang sahabat. Pokoknya semua ada di dalam itu. Tidak terbayangkan betapa bahagianya. Tuhan itu tahu. Lalu dia mengantarkan saya sampai di Maumere jam 3 sore. Dia menahan bis, dia menunggu bis untuk mencarikan saya bis. Untuk saya sudah naik di dalam bis mau ke Larantuka, baru dia pulang. Dan saya juga tidak pernah tanyakan namanya siapa, dia asalnya di mana, tempat tinggal, saya tidak tahu. Dan itulah Tuhan, kebesaran Tuhan, dahsyat. Kita kembali ke Danau Kelemutu. Sampai di Danau Kelemutu itu setelah saya berdoa, Tuhan menunjukkan
firman-Nya di Mazmur 104. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, dan menjadikan awan-awan sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuan sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, tak akan mereka lewati, tak akan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung udara bersiul dari antara dedaunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenam. Apabila Engkau mendatangkan gelap, makalah hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan, singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah dari pekerjaannya dan keusahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalipun Kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak tidak terbilang banyak binatang-binatang yang kecil dan yang besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan liliwatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali kepada debu. Apabila Engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia akan memandang bumi sehingga ia bergetar. Dia yang memandang bumi sehingga ia bergetar dan menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran padanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi ini, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Dahsyat. Semuanya sudah ada di dalam. Tuhan sudah menceritakan di laut, di udara, mati, hidup, binatang, semua ada di dalam, di Mazmur 104. Dahsyat sekali. Dan sungguh merinding. Saat saya berada di danau itu, saya berdoa dan membaca kitab suci ini. Saya buka di dalam Alkitab, tepatnya pada 104, dan saya membaca itu sangat luar biasa. Tuhan itu begitu ajaib. Siapa yang tidak percaya Tuhan itu rugi. Bersyukurlah karena kita percaya Tuhan. Tidak ada Tuhan di dunia ini yang melebihi Tuhan Yesus, melebihi Tuhan Allah. Semua itu adalah miliknya. Tuhan itu begitu baik. Tidak tergambarkan dengan kata-kata. Apa yang saya sudah jalani, apa yang saya sudah rasakan dan lihat. Dia membawaku jalan kemana-mana dan melihatnya dan menikmati betapa bahagianya. Bahagia sekali. Tidak tergambarkan, tidak ternilai dengan harta duniawi. Tidak ternilai sama sekali. Kemudian saya lanjutkan tentang tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Betapa dahsyatnya tubuh dan darah Kristus. Waktu itu saya belum masuk Katolik. Saya masih di Malaysia. Saya bermimpilah ada sebuah helikopter yang bunyinya itu seperti trompet dalam mimpi itu. Lalu saya keluar untuk melihat, saya bilang, kenapa ini bunyi pesawat helikopter ini hanya berputar-putar di sekeliling situ, di sekeliling rumah saya. Lalu saya keluar buka pintu, lalu saya melihatnya orang begitu banyak yang ada di depan rumah. Mereka mencari itu yang bunyi itu. Mereka ingin melihat apa yang terjadi di sana. Kalau saya melihat begitu banyak orang di situ, tetapi saat saya berada di depan rumah, saya melihat ke atas. Di atas itu ada sebuah helikopter dan yang bawa itu adalah Tuhan Yesus. Kemudian dia menjatuhkan sebuah gumpalan besar. Setelah saya melihatnya ke atas dan saya membuka mulutku, gumpalan itu masuklah di dalam tubuhku, di dalam mulutku, dan saya menelannya. Setelah saya menelannya itu, baru orang-orang yang tadi yang bersama-sama untuk mencari apa yang terjadi, mereka yang katakan bilang, yang kau telan itu adalah darah Kristus. Ya, dahsyat benar. Dan memang waktu saya begitu terkejut, kok macam benar-benar terjadi. Dan rasanya itu seperti telur mentah yang kuning itu. Biasanya kalau orang-orang buat obat itu, kuning itu, ai yang putih itu dibuang, lalu kuningnya itu langsung telan dalam mulut. Seperti itu rasanya darah Kristus itu. Dan saya memang rasakan. Waktu itu saya belum punya anak. Setelah saya menjadi Katolik, baru saya benar-benar rasakan kalau yang saya telan itu adalah benar-benar darah Kristus, tubuh dan darah Kristus. Karena saya menelannya dan anak-anak saya lahir pada pesta suci Katolik yang kita tidak sangka-sangka. Bayangkan saja, mereka lahir itu pesta kudus. Bunda Maria diangkat ke surga, malaikat agung Mikael, pesta penampakan, pesta salib suci. Tuhan Yesus diangkat ke surga. Dan itu satu keajaiban. Saya memang tidak tahu, tapi itu semua saya hanya jalani dan terjadi pada saya, dan saya merenungkannya. Kenapa seperti itu? Saya merenungkannya, dan sekarang saya yakin tidak ada yang merebutnya itu dari saya. Begitu bahagianya, sangat bahagia.
walaupun dalam kekurangan, yang tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak punya kekayaan, tidak punya mobil mewah, tidak punya rumah mewah, tidak punya segala-galanya yang dibanggakan. Tetapi saya bangga karena punya Tuhan Yesus. Saya bangga punya Bunda Maria. Saya mengenal mereka dan mereka juga mengenal saya. Itulah kebanggaan saya. Tidak terbilang oleh harta dunia. Itulah kebanggaan sejati, kebahagiaan sejati. Semoga semua orang tuh diberkati dengan kesaksian saya, dan kita semua adalah sama. Apabila Anda membuka diri kepada Tuhan, Tuhan akan datang dan menunjukkan sesuatu kepada Anda yang sangat luar biasa. Percaya, hanya percaya, hanya yakin. Tidak perlu untuk harus tuntut begini, harus buat begini, belajar, baca Alkitab dari sana sampai sini. Ya mungkin itu perlu juga, tapi jangan paksa diri. Cukup percaya pada Tuhan, yakin apa yang Anda lakukan, apa yang kita lakukan itu akan terjadi. Dan tantangannya itu ada, pasti ada. Tetapi setiap tantangan Tuhan akan memberi ganjaran yang berlipat-lipat, seperti yang ada tertulis dalam Injil. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan sabda Allah itu yang akan terjadi. Mengapa saya harus setiap kali membacanya, setiap kali perjalanan saya harus melihat di dalam bacaan itu apa yang ditulis di dalam. Karena bacaan Katolik itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita dan di masa depan kita. Itu bacaan Katolik yang sungguh dahsyat. Saya tidak berani macam-macam. Apa yang Tuhan katakan di dalam bacaan harian setiap saat itu, tiap hari minggu, dahsyat. Itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam masa depan kita, kepada dunia ini. Terjadi bacaan-bacaan Katolik. Dan saya akan menjadi Katolik yang benar-benar Katolik, bukan Katolik KTP. Karena Tuhan tahu dan saya mengenalnya. Dia juga mengenal saya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau begitu baik kepada saya, kepada semua orang. Semoga semua orang juga mengalami seperti apa yang saya alami. Agar kerajaan Allah, kerajaan Tuhan itu nyata di dunia. Dunia ini menjadi kerajaan Tuhan, keluarga besar Tuhan yang nyata di dunia. Keluarga kerajaan Allah adalah kita. Kita yang mengalami Tuhan. Kita yang mengenalnya. Percaya saja apabila engkau mengenal Dia,